Puluhan bangunan semi permanen milik pemulung di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu pagi ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar bangunan lainnya karena kencangnya angin dan bahan yang mudah terbakar. Api besar dah dari lapangan satunya lagi. 10 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 5 jam kemudian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan lapak. Sementara penghuni lapak pasrah kehilangan tempat tinggal. Dari masyarakat itu jam 3 lewat 10 menit. Ya. Informasi dari masyarakat itu lapak yang terbakar. Ya. Lapak yang terbakar itu penyebabnya dugaan sementara korsleting listrik. Ya. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pelaksanaan PPKM level 4 memberikan dampak positif dalam menekan angka penularan kasus COVID-19. Pemerintah menurunkan status PPKM di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, dalam rapat evaluasi dan penerapan PPKM secara virtual. Level 4 itu dari 11 provinsi turun menjadi 7 provinsi. Kemudian level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat level 4 secara level kabupaten, itu juga turun dari 132 kabupaten kota menjadi 104 kabupaten kota. Sedangkan yang di level 2 dari 39 kabupaten kota juga menjadi 48 kabupaten kota. Pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM selama pandemi. Penentuan level PPKM nantinya akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di daerah dan berlaku setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Anissa? Betul sekali, Davi, dan pemirsa jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan vaksin Pfizer bagi warga yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Ribuan warga antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19 jenis Pfizer dengan tingkat efikasi mencapai 95%. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ribuan warga mengantri di sentra vaksinasi Hang Jebat untuk mendapatkan dosis pertama vaksinasi COVID-19 berjenis Pfizer. Vaksin Pfizer dengan tingkat efikasi 95,4% ini didistribusikan untuk warga berdomisili di wilayah DKI dan belum pernah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 pertama maupun kedua. Adapun beberapa persyaratan agar warga bisa mendapatkan dosis vaksinasi COVID-19 Pfizer ini, yakni warga harus mendaftarkan terlebih dahulu secara online melalui aplikasi Jaki. Pfizer hanya dikhususkan bagi warga yang berusia 18 tahun ke atas. Bagi warga yang memiliki penyakit komorbid harus menyertakan surat keterangan dokter. Yang penting ada KTP dan NIK. Dan itu sudah mendaftar di loket.com. Kenapa kami tekankan bahwa harus terdaftar di loket.com? Karena dari daftar itu kami akan mempersiapkan berdasarkan kuota vaksinnya yang tersedia. Termasuk juga tenaga dan sumber daya yang tersedia. Kami di sini sehari kurang lebih 2.000 vaksinasi. Sebenarnya kami mempersiapkannya rencana jangka panjang sampai akhir tahun. Tapi juga berdasarkan vaksin yang tersedia yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Rencananya, sentra vaksinasi COVID-19 yang menyediakan jenis vaksin Pfizer ini akan digelar hingga akhir September dengan kuota penyuntikan vaksin 2.000 orang per harinya.
Dari Jakarta, Nadia Valeri, Andrian, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.